kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai kini telah tiada. Sudahlah, jangan kau meratapi kepergian ibumu. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih ditinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kau suka dengan makanan yang kubawakan ini? Kasih ibu, makanan ini enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ini, jika kau suka, besok akan kubawakan lagi untukmu. Terima kasih ibu, ibu baik sekali. Anakku Bawang Putih, apakah engkau akan setuju jika ayah kehendak menikahi ibu Bawang Merah? Ayahanda telah yakin dengan keputusan ayah, dan hanya bisa membantunya saja. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malasan. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah ibu, akan Anda kerjakan. Putih, kau juga harus mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah kak, akan aku kerjakan. Pada suatu hari, sang pembantu disuruh oleh sang ibu Bawang Merah untuk meracun majikannya. Setelah meminum kopi buatan pembantunya itu, ayah Bawang Putih merasa sangat pusing. Hingga akhirnya ayah Bawang Putih meninggal dunia. Saat ini Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Setiap hari kau harus bangun pagi-pagi dan harus menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Mengerti? Mengerti ibu, akan Anda kerjakan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku. Aku telah menghanyutkan pakaianmu. Apa katamu dasar yang tidak tahu diri? Cepat cari kain itu atau juga kamu akan tahu akibatnya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang sepertinya hendak pergi ke pasar. Maaf nek, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Silakan nak, ada apa? Apakah nenek melihat pakaian hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat tadi. Masih nek, aku akan mencarinya lagi.
pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi, permisi. Nek, Nek. Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Saya Bang Putih, Nek. Saya sedang mencari baju milik ibu saya yang di sungai tadi. Dan saya ini saat butuh tempat untuk bermalam. Bolehkah saya menginap di sini? Oh, baju itu milikmu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan kepadamu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Baiklah, Nek. Aku setuju. Asalkan Nenek mau memberikan pakaian itu kepadaku. Beberapa hari berikutnya, setelah bawang putih melakukan hal-hal baik kepada sang nenek, maka ia pun diberi imbalan sebuah labu. Nak, kau telah menepati janjimu. Nenek juga akan menepati janji nenek. Ini ku kembalikan lagi baju ibu tirimu. Oh ya, nenek ada hadiah untukmu. Ambillah labu ini untukmu. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Bunda, ini sudah kutemukan bajunya. Bawa kemari dan pergilah. Baik, Bu. Aku beres-beres dulu. Begitu sampai di rumahnya, bawang putih bergegas untuk membuka labu dari sang nenek. Dan ternyata labu tersebut berisikan beberapa emas. Merah. Sekarang kau pergi ke sungai dan hanyutkan satu baju. Lakukan apa yang bawang putih lakukan. Baik. Setelah itu, ingat, kau harus pilih buah yang paling besar agar emasnya paling banyak. Baik, Ibu, akan saya lakukan. Ya. Keesokan paginya, bawang merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Permisi nenek tua, apa nenek melihat bajuku yang beberapa saat yang lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan bajumu beberapa saat yang lalu dan sedang kusimpan. Akan aku berikan untukmu, tapi dengan syarat bahwa kamu harus tinggal denganku beberapa waktu. Baiklah, Nek, akan aku turuti perkataanmu. Beberapa hari sudah, bawang merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat bawang merah hendak pulang, Nek, aku telah menginap di sini bersamamu selama beberapa hari. Mana imbalan buatku? Baiklah, ambillah labu ini untukmu. begitu sampai, ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas, melainkan sekumpulan lebah yang menyerang mereka, hingga akhirnya mereka meninggal dunia.